Hai semuanya, kembali lagi di Purple Story Channel dengan aku Tari. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget di subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Oke, jadi hari ini sesuai judul yang ada, aku akan mereview buku lagi. Dan buku ini aku sangat suka sekali. Dan apa itu bukunya? Ini dia, Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam. Nah, dari judulnya aja udah menarik, apalagi covernya ya. Aku awalnya melihat buku ini tuh biasa aja dan kayak nggak pengen baca, tapi lama-lama pengen juga gitu. Dan sebenarnya buku ini tuh membahas tentang apa sih? Nanti aku akan jelaskan. Oh ya, by the way, buku ini tuh ditulis oleh Mbak Dian Purnomo. Dan yang bikin aku senang lagi tuh adalah aku tuh dinotif sama penulisnya waktu aku ulas di Goodreads, dan ulasanku itu tuh disukain gitu loh sama penulisnya. Dan aku taunya tuh baru setelah lebaran. Ulasanku di likes itu sebelum lebaran, dan aku taunya udah setelah lebaran. Oke, jadi buku ini tuh membahas tentang adat kawin tangkap di Sumba yang disebut Yapamawine dalam bahasa Sumba. Nah, yang bikin aku suka banget sama buku ini tuh adalah cara Mbak Dian Purnomo menceritakan dengan bahasa yang sangat bagus. Dan menurut aku ini kalau di film ini tuh pasti bakal masuk box office sih. Pasti filmnya bakalan sukses banget. Dan yang aku suka dari buku ini tuh adalah buku ini kan ada campuran kayak bahasa Sumbanya ya. Dan menurut aku itu tuh pertama kalinya aku baca buku yang dengan ada bahasa Sumbanya. Dan di buku ini tuh ada footnote-nya. Nah, di footnote-nya itu Mbak Dian tuh menjelaskan arti dari setiap kata dari bahasa Sumba itu. Jadi menurut aku ini sangat membantu untuk para pembaca yang masih asing dengan bahasa Sumba seperti aku. Nah, selanjutnya yang aku suka dari buku ini tuh adalah ada gambarnya. Nah, kan buku ini tuh topiknya cukup bikin ke-trigger pembacanya ya. Dari yang sedih, seneng, nggak ada senengnya menurut aku. Di buku ini tuh perempuan tuh seperti tidak mendapatkan haknya. Ya, diperlakukan seperti binatang. Terus pokoknya seperti disekap, nggak bisa ngomong. Kita tuh kayak hidup tapi tersiksa gitu loh. Aku baca buku ini tuh hampir nangis. Dan aku tuh membayangkan gimana ya kalau aku ada di posisi Maggie Diela. Aku pasti tuh nggak bisa sekuat Maggie Diela gitu loh, karena ya tahu sendirilah ya, udah nggak bisa diutarakan dengan kata-kata karena saking tragisnya gitu loh hidupnya. Nah, selain ada gambarnya, terus di buku ini tuh yang aku suka juga, aku tuh kagum aja gitu sama Sumba karena budayanya tuh masih kental dan nggak luntur gitu aja kayak di Bali. Nah, Bali itu kan budayanya masih kental banget dan banyak banget pokoknya keren aja gitulah. Dan aku tuh personally kagum aja gitu dengan budaya orang-orang Sumba maupun juga orang Bali, seluruh Indonesia ini. Oh ya, di buku ini juga selain mengisahkan bahwa perempuan itu sangatlah hebat dan juga tegar, ini tuh juga secara tidak langsung tuh menceritakan kekuatan persahabatan gitu antara 3 orang, yaitu Maggie Diela, Damu Toda, dan juga Tara. Aduh, aku lupa nama lengkapnya Tara ini siapa. Pokoknya Maggie, Damu, dan juga Tara. Kisah Maggie ini menginspirasi aku sebagai perempuan, dan aku tuh jadi lebih aware sama lingkungan sekitar aku. Kita tuh nggak tahu ya, apa mungkin di dekat kita ini ada yang mendapatkan pelecehan seksual ataupun ketidakadilan. Aku tuh jadi lebih aware aja gitu. Terus buku ini tuh banyak kalimat-kalimat yang kayak 17 plus, dan rating maksudnya ini tuh bukunya 17 plus gitu. Cukup banyak kata yang vulgar dan udah ada trigger warningnya. Memang sih buku ini tuh bikin ke-trigger banget. Oh ya, selain yang sudah aku sebutkan tadi, yang aku suka di buku ini tuh adalah aku tuh mempelajari banyak hal baru dari buku ini, seperti semua tentang Sumba, bahasa Sumba, adat Sumba, dan juga
kebiasaan orang Sumba yang unik. Adat yang unik di Sumba yang akan aku sebutkan itu adalah di sana itu kalau menolak lamaran itu seperti dianggap aib, apalagi kalau perempuannya udah dibawa ke rumah laki-lakinya. Itu tuh dianggap aib besar gitu bagi orang-orang Sumba. Dan aku cukup kagum dengan budaya orang sana, dan itu adalah budaya yang sangat unik. Aku baru tahu aja gitu, oh ternyata seperti ini adat di Sumba itu. Dan ada lagi nih, adat yang bikin aku kagum dan adat yang unik juga, cukup unik, yaitu kalau misal kita itu, maksudnya orang Sumba jika ingin mengetahui nasib seseorang ke depannya itu dengan cara membaca buku perut ayam. Nah, aku awalnya juga masih asing gitu loh dengan ini, dan aku jadi tahu, unik banget pokoknya. Teman-teman boleh baca di buku ini supaya lebih tahu lagi apa itu buku perut ayam. Harapan aku untuk buku ini tuh semoga aja semua orang bisa baca ini, apalagi perempuan, laki-laki juga boleh, karena ini tuh untuk perempuan maupun laki-laki sebenarnya aku rekomendasikan untuk baca ini. Dan ingat ya, 17+. Aku tuh berharap juga buku ini tuh bisa difilmkan, dan aku yakin pasti bisa masuk box office. Oke, rate aku untuk buku ini 10/10 alias bintang 5/5, karena aku suka banget dengan kegigihan Magidela, ketabahannya, kesabarannya, kekuatannya, apalagi ya, nggak bisa disebutin. Last but not least, aku akan bacakan kalimat yang aku tandain atau aku favoritkan ada di halaman 214. Aku akan sebutkan, perpisahan dan pertemuan adalah penanda saja. Seringkali peristiwa yang terjadi di antaranya yang meninggalkan goresan lebih dalam sampai ke dasar hati. Wow, keren banget ini. Oh ya, aku mau ucapkan terima kasih dulu untuk penulisnya, Mbak Dian Purnomo, dan juga untuk penerbitnya Gramedia, serta tim di balik buku ini, di balik terciptanya buku ini dan juga terlahirnya buku ini. Thank you so much udah menyadarkan para pembaca buku ini. Salah satunya termasuk aku sendiri. Oke, buat teman-teman yang penasaran, boleh banget baca buku ini. Dan thank you so much for watching this video, and see you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum.